Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, ini ada informasi di tengah perang Amerika Serikat dan Iran yang belum juga berakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskwa tidak melihat adanya bukti soal upaya Iran untuk membuat bom nuklir. Pernyataan ini kontras dengan dalih dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bilang jika perang gabungan Amerika dan Israel untuk menggagalkan upaya Teheran memperoleh senjata nuklir. Putin menyoroti kerjasama Rusia pada 2015 dan menekankan proyek-proyek yang sedang berlangsung termasuk pembangkit nuklir Bushehr di Iran tetap fokus pada tujuan energi damai. И мы слышали неоднократные заявления по этому поводу. Да и МАГАТЭ ни разу не сказала, что есть доказательства стремления Ирана к ядерному оружию. Все другие участники этого процесса, на мой взгляд, тоже могли бы быть заинтересованы. Мне кажется, что это могло бы их устроить. Почему? Во-первых, все бы увидели, что это такое, сколько и где находится. Второе, это все было бы поставлено под контроль МАГАТЭ. Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih menunggu tanggapan resmi Iran terhadap proposal damai terbaru Washington untuk mengakhiri konflik antara kedua negara. Trump berharap respon dari Teheran bisa ia terima paling lambat Sabtu waktu setempat. Trump yakin Iran akan menerima proposal baru ini karena Teheran sudah tidak punya kekuatan militer lagi. Are you optimistic about Iranian response to your proposal? See what happens. Look, they have no military. We have not a lot left. Di tengah perang Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei disebut telah pulih dari cedera akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip dari media Turki Anadolu, Mojtaba disebut akan bicara kepada publik pada waktu yang tepat. Amerika Serikat dan Iran kembali panas 2 hari terakhir. Selain perang narasi, serangan ke kapal perusak Amerika Serikat pun diluncurkan militer Iran buntut provokasi Amerika usai Trump menginisiasi proyek Freedom yang berupaya membuka paksa Selat Hormuz yang menyebabkan kapal komersial terjebak di perairan itu. Tak berselang lama langit Iran mendapat serangan yang ditandai aktifnya Iron Dome di Teheran. Perundingan damai seakan jalan di tempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis dengan syarat yang dia ajukan. Lantaran Iran diklaim sudah tidak memiliki kekuatan militer. Are you optimistic about Iranian response to your proposal? See what happens. Look, they have no military. We have not a lot left. We'll see what happens. Yeah, go ahead. Di tengah ketegangan yang kembali panas, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, disebut telah pulih dari cedera akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kami kutip dari media Turki Anadolu, Direktur Jenderal Protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran juga bilang Mojtaba akan segera berbicara kepada publik pada waktu yang tepat. Sebelumnya Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga telah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Mojtaba, namun ia tidak mengungkap apa yang dibahas. Pezeshkian menyampaikan Iran tidak akan tunduk pada musuh. 2 saat و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی،
و متواضعانه از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. ما یه راه داریم، یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم، یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. Sementara itu, tudingan Amerika Serikat soal kekuatan militer Iran dipatahkan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sekaligus membantah laporan intelijen Amerika Serikat CIA yang menyebut kapasitas rudal Iran turun hingga 75%. Araghchi mengklaim jumlah persediaan rudal dan kapasitas peluncur Iran saat ini justru mencapai 120% dibanding kondisi sebelum Februari. Pulihnya mujtaba bersamaan dengan kesediaan rudal Iran membuat Iran siap menghadapi Amerika di meja perundingan atau kembali ke peperangan. Sementara itu, saudara, pengamat geopolitik dan juga Timur Tengah ini sekaligus Direktur The Axis of Resistance Institute, Mustahid Hashim, ini bilang meski AS mengklaim Epic Fury dan Project Freedom telah selesai, namun pada kenyataannya eskalasi bisa kembali meningkat. Mustahid Hashim menilai gencatan senjata AS Iran sangat rapuh. Berikut analisis pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis of Resistance Institute, Mustahid Hashim, yang kami cuplik dalam program Breaking News sebelumnya. Nilai situasi saat ini, Pak, saling ancam terus dilontarkan kedua belah pihak di tengah upaya negosiasi atas proposal yang disodorkan Iran. Bagaimana, Pak, Anda melihatnya? Iya, kalau kita lihat dari gencatan senjata ya sebenarnya yang diperpanjang oleh Trump secara sepihak, tapi itu secara tidak langsung juga diaminin oleh Iran, meskipun Iran mengatakan itu adalah kejahatan sepihak dari Amerika. Namun kenyataannya ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan senjata itu. Ya kan, meskipun Epic Fury tanggal berapa ya, 5 udah selesai, kemudian juga Project Freedom tanggal 4 dimulai, tanggal 5 juga udah selesai. Tapi kenyataannya eskalasi mungkin bisa meningkat karena ada pernyataannya Trump terakhir kan kita lihat 2 minggu yang akan datang kan begitu. Berarti kan ada kemungkinan 2 minggu yang akan datang ini akan terjadi serangan yang lebih besar lagi, bisa jadi jika negosiasi itu tidak mencapai hasilnya. Karena pada hari ini ya, bukan hari ini ya, hari Minggu ya kemarin itu Iran telah mengajukan jawaban proposal terhadap tanggapan dari Washington gitu, Mas. Sebelum ke tanggapan proposal, Pak, dalam perkembangannya artinya Anda melihat bahwa gencatan senjata ini rapuh, Pak Mustahid? Yang jelas gencatan senjata rapuh ya, karena kan Amerika mencoba untuk masuk ya. Sebelumnya kan kalau Project Freedom kan dicoba oleh Amerika dengan mencoba mengawal kapal-kapal yang mau lewat Selat Hormuz dengan pengawalan armada militer dari Amerika. Namun kan kenyataannya itu kan banyak faktor kenapa itu tidak berhasil. Pertama, sebenarnya faktor yang paling penting itu adalah kapal yang mau dikawal oleh Amerika itu sendiri gitu. Dari wawancara nakoda yang ingin yang ingin dikawal oleh Amerika itu, mereka tidak mau kalau misalnya tidak mendapatkan izin dari otoritas Iran. Begitu juga nakoda kapal komersial ini, kapal tanker, kemudian juga kapal kargo ini, company ship-nya itu juga tidak mengizinkan digunakan oleh Trump lah kira-kira sebagai dalih untuk membuka Selat Hormuz, dan itu pasti akan membahayakan gitu. Itulah sebenarnya menurut saya kegagalan Project Freedom Amerika yang sebenarnya. Jadi banyak kapal yang tidak mau dikawal oleh Amerika, dan justru dikawal oleh Amerika itu akan menjadi sumber masalah dan sumber yang bisa memicu ketegangan dan juga konflik militer, dan itu kan terjadi begitu. Dan itu terjadi kan gitu. Melihat perkembangannya terbaru, Pak, Trump menyatakan militer Iran tak banyak tersisa. Ya itu kan klaim Trump kan gitu. Dan sebelumnya kan saya sudah bicara ya, sebelum CIA resmi mengeluarkan rilisnya itu kan sebelumnya kan saya bicara bahwa saya ke komunitas intelijen dari Amerika ini
saya dapatkan misalnya kan dari Larry Johnson yang mantan CIA itu dia mengatakan memang 70% kekuatan Iran itu masih in touch ya, maksudnya dia masih ada gitu, dan itu dijawab oleh Arokci sendiri kan, Menteri Luar Negerinya, ternyata 120% kita siap kan gitu. Dan juga kita 120% masih ada, dan 1000% kita siap kalau misalnya memang Amerika memulai perang lagi begitu. Jadi kalau menurut saya memang begitulah kenyataannya ya, karena menurut saya infrastruktur Iran military industry complex itu memang banyak juga yang diserang, misalnya di Tabriz, di Teheran, di beberapa tempat, Iswahan. Tapi sebenarnya produksi utamanya alutsista Iran itu adalah di pangkalan-pangkalan militer Amerika yang di bawah tanah itu gitu, dan itu tidak bisa dijangkau oleh rudal-rudal Amerika. Ini kenyataannya, dan Iran udah berapa tahun yang lalu itu sudah mengembangkan satu sistem yang bisa mempercepat produksi rudal. Jadi dibanding mungkin 20 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, itu sekarang ini tuh produksi rudal Iran lebih cepat dan juga bahkan lebih murah, lebih bagus. Pak, di saat yang sama Iran seolah sengaja memunculkan keberadaan Mujtaba Khamenei dari tekanan-tekanan AS Trump, lalu muncullah ini Mujtaba Khamenei. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Apakah ini bagian dari strategi Iran juga untuk mendapatkan keadilan dalam diplomasi, Pak? Iya, Said Mujtaba Khamenei ya, pemimpin Iran yang sekarang ini, hari Sabtu kan bertemu dengan Ali Abdullah, Mayor Jenderal. Ali Abdullah itu adalah komandan Khatamul Anbiya Headquarters, jadi markas Komando Angkatan Senjata Iran lah. Jadi memang menegaskan salah satunya ya, yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Abdullah itu, dia menyampaikan ya jika Amerika, ini bukan yang jelas pernyataannya Mujtaba ini pertama mengapresiasi, tapi mengapresiasilah kinerja dari militer dan juga keteguhan militer Iran dalam menghadapi agresi Amerika ini, dan juga memujilah militer Iran. Nah, tapi Ali Abdullah itu dia bikin pernyataan yang cukup keras juga ya, jika Amerika menyerang lagi kapal dagang ataupun kapal tanker Iran, Iran akan menyerang 3 tempat lah kira-kira seperti itu. Satu kapalnya Amerika, kemudian juga pangkalan militer Amerika, atau juga pangkalan atau hal yang strategis yang berhubungan dengan proksi Amerika di kawasan. Ini udah ditegaskan oleh oleh militer Iran begitu. Jadi serangan lah, kemarin kan Amerika mencoba 3 kapal destroyer ya masuk ke Selat Hormuz, itu kan ditahan oleh militer Iran dengan tembakan-tembakan yang akhirnya membuat mundur kan begitu. Nah, ini sebenarnya kan perangnya juga belum sampai menghancurkan benar, tapi yang jelas itu bisa merusaklah kapal destroyer Amerika dan yang mengakibatkan mundur begitu. Itu sebagai sebuah warning saja ya, tempo yang perang tapi lebih soft, tapi itu bisa juga memunculkan nanti perang yang lebih besar begitu. Karena situasinya sekarang ini lagi gencatan senjata seperti itu. Sementara itu, Saudara, Guru Besar Hukum Internasional UGM Yogyakarta, Heribertus Djaka Triana bilang serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukan deklarasi perang yang secara hukum internasional tidak memiliki aspek legalitas yang sah. Heribertus menambahkan gencatan senjata ini hanya sebagai jeda terkait tindakan permusuhan di antara subjek hukum internasional. Berikut analisis Guru Besar Hukum Internasional UGM Yogyakarta, Heribertus Djaka Triana, yang kami cuplik dalam program Breaking News sebelumnya. Jika melihat ada gencatan senjata, lalu masih terjadi saling serang meskipun mungkin eskalasinya bisa dikatakan sedikit kecil seperti itu, Pak. Menurut hukum internasional ini seperti apa, Pak, Anda melihatnya? Pertama, ketika kita melihat serangan Amerika ke Iran, ini adalah bukan declare war,
sejak awal. Ini adalah satu unilateral use of force yang secara hukum internasional tidak memiliki aspek legalitas yang sah. Sehingga ketika para pihak mengambil langkah-langkah faktual di lapangan, gencatan senjata ini itu sebenarnya adalah sebagai satu jeda terkait dengan tindakan permusuhan di antara subjek hukum internasional. Dalam hal ini adalah negara dengan negara, dalam hal ini adalah negara dengan proksinya yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan bersenjata di antara mereka. Kalau kita melihat konsistensi dari apa yang terjadi antara Amerika dengan Iran, kita bisa tahu bahwa yang namanya gencatan senjata ini tidak didasari pada apa yang disebut sebagai dasar hukum yang sah. Karena deklarasinya juga tidak sah, maka efeknya adalah gencatan senjata ini adalah jeda waktu yang diambil oleh para pihak untuk sebagai dasar merancang hal-hal yang diperlukan untuk sekali lagi memenangkan peperangan ini. Sehingga kalau kita lihat jeda ini adalah sebagai satu bentuk apa yang disebut sebagai langkah-langkah yang didasari pada adanya itikat tidak baik. Karena ada trust deficit di antara para pihak, Amerika dengan Iran. Yang kita lihat ini sebenarnya adalah tarik ulur untuk sekali lagi bahasa saya adalah untuk mereduksi 3 isu utama antara Amerika, Iran, dan juga Israel dengan proksi-proksinya, yaitu nuklir, Hormuz, dan juga sanksi ekonomi yang diberikan secara unilateral oleh Amerika terhadap Iran. Sehingga tiga hal ini ketika para pihak melaksanakan the last resort penggunaan kekerasan bersenjata ditindaklanjuti dengan gencatan senjata sebagai tindakan permusuhan, sebenarnya ini adalah sebagai selubung untuk mencapai 3 kesepakatan yang dilakukan secara diplomatif yang dasarnya itu berdasar pada itikat tidak baik di antara para pihak. Kenapa? Karena didasari pada ketidakpercayaan di antara para pihak itu. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa gencatan senjata ini merupakan strategi dari 2 pihak. Tapi siapa yang diuntungkan Pak kalau seperti ini? Satu hal siapa yang diuntungkan, pertanyaannya bisa juga dibalik, siapa yang ditinggalkan, lalu yang kedua suara siapa yang didengar, dan juga bagaimana nanti ke depannya keuntungan-keuntungan ini bisa menjustifikasi langkah-langkah untuk satu yang saya sebut sebagai branding versus shaming di dalam kerangka keamanan geopolitik global. Pertanyaannya adalah satu, siapa yang diuntungkan? Jelas para pihak dalam proksi ini, terutama Amerika dengan Israelnya, ketika ini diambil, maka eksistensialisme Israel terhadap Iran itu kan menjadi justifikasi yang sulit dibantah. Ketika faktual di lapangan, para pihak yang bertempur, ini juga mendeeskalasi hubungan di antara para pihak. Satu adalah proksinya. Yang kedua, saya kira para pihak yang berperang ini pun saya kira juga memperoleh keuntungan masing-masing ya. Ketika kita lihat personifikasi politik personal, Donald Trump misalnya, dia ingin memperoleh apa yang disebut sebagai penguatan elektoral untuk menghadapi pemilu setelah 2026. Satu. Lalu yang kedua, Iran saya kira ini juga memperoleh keuntungan ketika memainkan penggunaan kekerasan bersenjata di Selat Hormuz, dia bisa menekan ekonomi dunia, dia bisa memperoleh keunggulan geopolitik geografis karena Selat Hormuz yang bernilai ekonomi, sosial, politik yang begitu tinggi dengan dukungan backup dari Cina misalnya, dengan dukungan backup dari Rusia untuk pengayaan rehabilitasi nuklirnya. Yang ketiga, saya kira juga para pihak yang secara tidak langsung mempergunakan alutsista atau alat perang yang saya kira ini menjadi showcase terkait dengan konflik Amerika dengan Iran. Bagaimana saat sekarang keunggulan drone-drone yang sifatnya itu adalah artificial, yang sifatnya itu adalah murah, dalam konteks penjualannya ini kan semacam showcase peralatan pertempuran yang saya kira kita juga bisa melihat siapa produsennya, siapa yang menggunakan, suara siapa yang didengar dalam hal ini, lalu suara siapa yang ditinggalkan. Saya kira analisis siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan lain sebagainya, itu kelihatan sekali polanya. Kenapa? Karena keterikatan para pihak, saya kira ini saling mengunci satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing bisa mengklaim mereka diuntungkan, mereka dirugikan, dan lain sebagainya. Tapi secara global saya kira masyarakat internasional sangat dirugikan karena adanya choking atau pencekikan distribusi energi dunia.
Pak Heri, begini, saya mau menanyakan bahwa gencatan senjata ini kan berlangsung untuk mencapai diplomasi dan mencapai kesepakatan. Namun jika yang dikatakan seperti yang tadi saya tanyakan kepada Pak Mustahid tadi, Trump menyatakan militer Iran tak banyak tersisa, lalu Trump juga melakukan ultimatum. Apakah hal-hal semacam ini dibenarkan dalam hukum internasional? Saya kira ini adalah seni diplomasi untuk memperoleh apa yang disebut sebagai kesepakatan-kesepakatan teknis. Kenapa? Karena ini adalah tekanan-tekanan yang dipergunakan untuk melakukan apa yang disebut sebagai psychological diplomasi untuk menghasilkan kesepakatan pokok dari tiga yang saya sampaikan tadi. Saya kira dari sisi hukum internasional, ini yang disebut sebagai satu bentuk tekanan supaya para pihak bisa bertemu untuk mengkonsolidasikan tawaran-tawaran yang sudah dilakukan misalnya oleh mediator Pakistan ya untuk saya mengatakan membuat diplomasi ataupun kesepakatan ini semakin realistis untuk para pihak. Saya kira apa yang dilakukan oleh Trump dengan mengatakan sudah tidak ada kekuatan lagi, Iran menjawab dengan serangan-serangan rudal kecil tetapi intensitasnya tinggi, ini kan membuktikan sebenarnya para pihak sebenarnya masih ada. Para pihak masih siap untuk bertempur, tetapi ini adalah perang narasi untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui tekanan-tekanan pressure dan juga untuk menguatkan pilihan-pilihan atau dukungan dalam kerangka mereka bertemu nantinya yang diagendakan sekitar 2 pekan lagi saya kira supaya posisi tawar mereka semakin baik, posisi negosiasi mereka memiliki keuntungan diplomatif yang sekiranya bisa digunakan sebagai baseline untuk menentukan perundingan-perundingan selanjutnya. Secara hukum internasional semuanya boleh karena ini adalah klaim saja, tetapi tidak memiliki dasar hukum. Sebenarnya ini adalah sebagai sebuah shy war untuk menentukan, mematangkan posisi dalam diplomasi sebagai satu starting point. Saudara, 7 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di kota Al-Aqsa di distrik Tire, Lebanon Selatan. Petugas penyelamat membawa korban tewas dan luka-luka ke ambulans, sementara bulldozer membersihkan puing-puing selama operasi pencarian yang masih berlangsung di lokasi kejadian. Militer Israel mengklaim sudah memperingatkan warga di beberapa kota di Lebanon Selatan untuk mengungsi sebelum Israel melancarkan serangan ke posisi Hizbullah. Sebelumnya, saudara, militer Israel merilis video serangan ke infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan dan Lembah Beka. Rekaman udara menunjukkan beberapa bangunan meledak menjadi kepulan asap dan puing-puing. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 85 lokasi infrastruktur Hizbullah dalam waktu 24 jam, termasuk fasilitas penyimpanan senjata peluncur dan bangunan yang digunakan oleh Hizbullah. Sementara di Lembah Beka, militer Israel menargetkan lokasi bawah tanah yang diklaim digunakan Hizbullah untuk memproduksi senjata yang dimaksudkan untuk menyerang tentara dan warga sipil Israel.